Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kepada kami dari Kabupaten Kayong Utara dan seluruh Indonesia untuk mengakses dana Indonesiana yang telah diluncurkan oleh Kementerian Kebudayaan. Pada kali ini saya ingin mengajukan sebuah judul proposal yang terkait dengan manuskrip yang berjudul Revitalisasi dan Digitalisasi Manuskrip Kuno Peninggalan Kerajaan Tanjung Pura. Baik, yang melatar belakangi dari proposal yang kami ajukan dengan judul tadi adalah yang pertama, bahwa manuskrip yang ada di Kayong Utara, khususnya peninggalan Kerajaan Tanjung Pura dan turunannya seperti Matan dan Simpang, ini cukup banyak sekali informasi yang masih perlu untuk digali. Nah, sehingga dari banyak manuskrip tersebut ini mesti diinventarisasi yang pertama, yang kedua kemudian harus dialih bahasakan, kemudian harus digitalisasi. Jadi pada intinya adalah kegiatan revitalisasi manuskrip peninggalan Kerajaan Tanjung Pura, Matan dan Simpang ini adalah untuk yang pertama melakukan penyelamatan karena memang mengingat manuskrip yang masih ada ini diambang kepunahan, karena sudah sekian lama manuskrip ini tersimpan. Nah, tentu sudah banyak kerusakan jika ini tidak dilakukan segera. Kemudian mengapa program revitalisasi dan digitalisasi manuskrip ini penting? Ini yang paling inti adalah bagaimana di dalam manuskrip tersebut memuat banyak sekali informasi, yaitu mengenai sejarah, kemudian budaya, kemudian kondisi geografis, sosial, ekonomi yang ada di masanya. Terhitung dari sejak Kerajaan Tanjung Pura, kemudian Matan, Simpang, ini banyak sekali kumpulan-kumpulan manuskrip yang sampai saat ini masih belum terinventarisasi dengan baik. Maka langkah-langkah pertama yang kami lakukan adalah yang pertama melakukan inventarisasi. Nah, setelah kita inventarisasi, kemudian dari sebagian besar manuskrip tersebut akan kita alih bahasakan, karena memang sebagian beraksara Melayu, aksara Arab Melayu, kemudian ada beraksara Belanda, bahasa Belanda, dan juga dalam bahasa-bahasa Melayu lokal yang ini perlu dialih bahasakan, perlu diterjemahkan. Nah, sehingga nanti kita akan bisa mengetahui peristiwa dan makna yang terkandung di dalamnya. Lalu kemudian penyelamatan manuskrip ini mengapa kami lakukan, kegiatan revitalisasi manuskrip ini kenapa kami lakukan? Karena memang penyelamatan manuskrip ini dinilai sangat penting, karena ini memang belum pernah ada upaya, khususnya dari pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan manuskrip yang berserakan di mana-mana ini secara komprehensif, jadi sampai saat ini sangat sedikit sekali literasi tentang kesejarahan, tentang kebudayaan yang berkaitan dengan masa lalu yang berasal dari manuskrip yang berserakan di mana-mana ini. Sebagai gambaran, di dalam salah satu manuskrip di 1800-an, nah ini ada menggambarkan kehidupan yang ada di Kerajaan Simpang Matan, di mana pada saat itu kondisi sosial dan budaya itu tergambarkan di sana. Misalnya bagaimana struktur sosial dan masyarakat pada saat itu, kepala kampung disebut dengan yang namanya kiai ataupun kai. Kemudian ada yang disebut katib, kemudian nanti tugas-tugas daripada beberapa nama suku yang hari ini di dalam tradisi Melayu Kayong ini sudah tidak begitu familiar. Misalnya ada
suku Kaum, Priyayi, Panca, Maya ini tercatat ya, pernah tercatat di masanya. Nah ini ada dalam manuskrip tersebut ya. Misalnya suku Kaum itu di dalam salah satu manuskrip tersebut mereka bertugas untuk mengatur kegiatan keagamaan ya kan. Bagaimana yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan itu diatur oleh suku Kaum. Terus kemudian ada suku-suku yang lain juga memiliki perannya masing-masing. Informasi ini hanya dapat kita gali itu dari sumber-sumber manuskrip kuno tersebut ya. Dan sampai sejauh ini ada beberapa manuskrip yang penting ya, ada belasan yang nanti juga kami jelaskan dalam proposal kami secara rinci. Namun tujuan daripada kegiatan ini yang tak kalah penting, yang pertama adalah upaya penyelamatan baik fisik maupun informasi dalam manuskrip. Nah, hal ini menjadi sangat penting ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam manuskrip tersebut terdapat informasi tentang kesejarahan, kebudayaan, sosial dan sebagainya. Nah, sehingga perlu upaya penyelamatan segera dilakukan dengan baik dokumentasi melalui foto maupun video maupun alih aksara ataupun terjemahan. Ini merupakan bagian yang penting dalam tujuan penyelamatan revitalisasi kegiatan revitalisasi ini. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dari manuskrip yang sudah diterjemahkan atau disalin ulang. Nah, jadi tujuan kedua adalah kita memberikan akses ya terhadap publik siapapun ya untuk mendapatkan informasi yang komprehensif ya. Karena memang sering juga saya bersama teman-teman ini ditanya oleh misalnya adik-adik mahasiswa ataupun para akademisi yang sedang melakukan tugas belajar. Mereka mencari sumber misalnya tentang bagaimana perdagangan pada abad ke-18 di Sukadana. Bagaimana tentang kondisi budaya yang ada di Kerajaan Simbangmatan pada abad ke-18 misalnya. Nah, mereka ini sangat minim sekali sumber yang berkaitan dengan manuskrip tersebut. Nah, maka dengan adanya alih bahasa, dengan adanya terjemahan, nah ini akan sangat berharga sekali bagi mereka-mereka dan juga menyumbang khasanah kesejarahan di peradaban Tanah Kayong. Kemudian yang ketiga, bertujuan untuk lebih mudah dibaca dan memahami dari manuskrip. Nah, tentu ketika sudah diterjemahkan dan dialih bahasakan, maka akan lebih mudah untuk ditelaah ya kan. Dan dipelajari oleh siapapun ya, termasuk masyarakat, akademisi dan lain sebagainya. Karena ini sudah diterjemahkan dan dialih bahasakan. Nah, maka siapapun akan bisa untuk mudah mengaksesnya. Nah, yang berikutnya adalah bentuk konsep kegiatan. Yang pertama, pendokumentasian arsip naskah kuno dengan peralatan yang standar ya. Dengan menggunakan kamera, scanner ya, dan perangkat komputer standar. Yang kedua, terjemahan atau alih bahasa dengan tetap menyertakan manuskrip aslinya. Nah, jadi ketika kita mengalih bahasakan atau menerjemahkan, kita tetap melampirkan di sebelah kiri misalnya manuskripnya, nah sebelah kanan terjemahannya, atau sebelah kiri manuskrip, sebelah kanan alih bahasanya. Nah, artinya sumber itu tetap kita lampirkan sebagai bentuk keaslian dari data yang kita terjemahkan tersebut ya. Kemudian yang ketiga, membuatkan kembali salinan dalam bentuk hard copy disertai terjemahan dengan harapan kelak di kemudian hari dapat kembali dipelajari. Nah, selain itu tadi, kemudian nanti akan kita cetak ya dalam bentuk selain digital ya, dalam bentuk offline ya kan, kita cetak dalam bentuk buku, misalnya terjemahan dari untuk kondisi budaya misalnya kan, ini dari catatan tahun sekian. Nah, ini akan kita terjemahkan. Misalnya kalau di sini kaitan dengan silsilah kerajaan ataupun dengan kondisi kebudayaan yang ada di Simbangmatan, itu akan kita cetak juga. Kemudian yang kelima, digitalisasi manuskrip dalam bentuk file yang nantinya akan diupload ya. Akan diupload di beberapa website ya kan, pertama website pemerintah dan juga website simbangmandiri.com, ataupun nanti juga kita digitalisasi dalam bentuk hard drive ataupun CD ataupun DVD, supaya kelak ke depan ini menjadi arsip ya, menjadi arsip digital yang akan bisa didistribusikan. Yang keenam adalah workshop mengenai hal pendokumentasian manuskrip serta terjemahan dan kajiannya dengan mengundang para budayawan, masyarakat dan akademisi. Nah, dalam workshop ini tentunya setelah
hard copy dan soft copy tadi dicetak ya, maka kita akan lakukan kegiatan publik ya, workshop kepada publik. Nah, kita akan undang para sejarawan, budayawan, seniman tentang hasil-hasil kajian dan terjemahan dan alih bahasa dari manuskrip yang sudah berhasil kita himpun tersebut. Nah, maka tentunya dengan adanya kegiatan ini harapan kami bisa bermanfaat ya bagi untuk menyumbang khasanah kesejarahan dan budaya yang ada di Kayong Utara. Maka demikian besar harapan kami, semoga proposal ataupun usulan kegiatan ini dapat terlaksana dan di-approve oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.